Life could be a dream. Life could be a dream. Kisah Hachiko, si anjing setia. Ada seorang profesor setengah tua tinggal sendirian di kota Shibuya. Namanya adalah Profesor Hiderasumo Ueno. Dia hanya ditemani seekor anjing kesayangannya yang bernama Hachiko. Begitu akrab hubungan antara anjing dan tuannya itu, kemanapun tuannya pergi, Hachiko selalu mengantar. Profesor itu setiap hari berangkat mengajar di universitas selalu menggunakan kereta api. Hachiko pun setiap hari setia menemani profesor sampai di stasiun. Di stasiun Shibuya ini, Hachiko dengan setia menunggu tuannya pulang tanpa beranjak pergi sebelum profesor datang kembali. Dan ketika Profesor Ueno kembali dari mengajar dengan kereta api, dia selalu mendapati Hachiko sudah menunggu dengan setia di stasiun. Begitu setiap hari dilakukan Hachiko tanpa pernah bosan. Pada pagi itu, seperti biasa, sang profesor berangkat mengajar ke kampus. Dia seorang profesor yang sangat setia pada profesinya. Udara yang sangat dingin tidak membuatnya malas untuk menempuh jarak yang jauh untuk menuju kampus tempat ia mengajar. Begitu juga dengan Hachiko, tumpukan salju yang tebal di mana-mana tidak menyurutkan kesetiaannya menemani tuannya berangkat kerja. Dengan jaket yang tebal dan payung yang terbuka, Profesor Ueno berangkat ke stasiun Shibuya bersama Hachiko. Tempat mengajar Profesor Ueno sebenarnya tidak terlalu jauh dari tempat tinggalnya, tetapi memang sudah menjadi kesukaan dan kebiasaan profesor untuk naik kereta api setiap berangkat maupun pulang dari universitas. Kereta api yang datang tepat waktu, bunyi gemuruh disertai trompet yang panjang, seakan sedikit menghangatkan stasiun yang penuh dengan orang-orang yang sedang menunggu. Seorang awak kereta yang sudah hafal dengan Profesor Ueno segera berteriak akrab ketika berhenti keretanya. Setelah mengelus dengan kasih sayang layaknya seorang kekasih, Profesor naik gerbong yang biasa ditumpanginya. Hachiko memandangi dari tepian balkon ke arah menghilangnya Profesor dalam kereta. Dan akhirnya Hachiko menyambut dengan suara yang agak keras sedikit menggonggong. Tidak beberapa lama petugas balkon meniup peluit panjang pertanda kereta akan segera berangkat. Di kampus, Profesor Ueno selain jadwal mengajar, dia juga ada tugas penyelesaian penelitian di laboratorium. Dan sehabis mengajar, ia merasakan sesak sekali di dalam dadanya. Seorang staf mengajar melihat profesor tersebut terjatuh, akhirnya membawanya ke klinik kampus. Dokter yang memeriksanya menyatakan Profesor Ueno menderita penyakit jantung dan siang itu kambuh. Mereka berusaha menolong dan menyadarkan kembali profesor, namun tampaknya usaha mereka sia-sia. Profesor Ueno pun meninggal dunia. Dan segera kerabat profesor dihubungi. Mereka datang ke kampus dan memutuskan membawa jenazah profesor ke kampung halaman mereka, bukan kembali ke rumah profesor di Shibuya. Menjelang malam udara semakin dingin di stasiun Shibuya, tapi Hachiko dengan setianya menunggu profesor itu kembali. Dan sampai malam, Hachiko selalu mondar-mandir di sekitar balkon, menunggu tuannya kembali. Beberapa orang yang ada di stasiun merasa iba dengan kesetiaan anjing itu. Ada beberapa yang mendekat dan mencoba menghiburnya, namun tetap saja tidak bisa menghilangkan kegelisahan Hachiko. Malam pun datang, stasiun semakin sepi. Hachiko pun masih menunggu di situ. Untuk menghangatkan badannya, dia meringkuk di pojokan salah satu ruang tunggu, sambil sesekali melompat menuju balkon ketika kereta datang. Setiap kali ada kereta yang datang, berharap tuannya ada di sekitar penumpang yang datang. Tapi selalu saja dia kecewa karena Profesor Ueno tidak pernah datang. Hingga besoknya, 2 hari kemudian dan hari-hari berikutnya, tuannya tidak pernah datang. Namun Hachiko tetap menunggu dan menunggu di stasiun itu, berharap tuannya kembali. Tubuhnya pun mulai menjadi kurus. Dia tetap menunggu dan menunggu di stasiun itu, seakan dia yakin bahwa tuannya pasti kembali. Semakin hari tubuhnya semakin kurus kering karena jarang makan. Para pegawai stasiun pun mulai kasihan melihat Hachiko dan penasaran kenapa Profesor Ueno tidak pernah kembali, dan mencoba mencari tahu apa yang terjadi. Dan akhirnya dikabarkan bahwa Profesor Ueno telah meninggal dunia dan bahkan telah dimakamkan oleh kerabatnya. Mereka pun berusaha memberitahu Hachiko bahwa tuannya tidak akan pernah kembali lagi dan membujuk dia agar tidak menunggu terus. Tetapi anjing itu tidak percaya dan tidak peduli. Akhirnya tersebarlah berita tentang seekor anjing yang setia menunggu tuannya walaupun tuannya sudah meninggal. Warga pun banyak yang datang ingin melihatnya.
bahkan banyak yang terharu. Bahkan, sebagian sempat menitihkan air matanya ketika melihat dengan mata mereka sendiri seekor anjing sedang meringkuk di depan pintu masuk, menunggu tuannya kembali. Sebenarnya tidak pernah akan kembali. Mereka pun bersimpati dan ada yang memberikan makanan, susu, bahkan selimut agar dia tidak kedinginan. Dan selama 9 tahun lebih, dia selalu menunggu di stasiun itu setiap harinya pada pukul 3 sore, saat dimana dia biasa menunggu kepulangan tuannya. Namun hari-hari itu adalah hari-hari di mana dirinya tersiksa karena tuannya tidak akan pernah datang. Dan di suatu pagi, seorang petugas kebersihan di stasiun tergopoh-gopoh melaporkan kepada pegawai keamanan. Sejenak kemudian suasana pun menjadi ramai. Pegawai itu menemukan seekor anjing yang sudah terbujur kaku meringkuk di pojokan ruang tunggu. Anjing itu sudah menjadi mayat. Hachiko sudah mati. Kesetiaannya kepada tuannya pun sudah dibawanya sampai mati. Warga yang mendengar dengan kematian Hachiko segera berduyun-duyun datang ke stasiun Shibuya. Mereka umumnya sudah tahu cerita tentang kesetiaan anjing itu. Mereka ingin menghormati untuk terakhir kalinya, menghormati sebuah arti kesetiaan yang kadang justru langka terjadi pada manusia. Mereka begitu terkesan dan terharu. Untuk mengenang kesetiaan anjing itu, mereka kemudian membuat sebuah patung di dekat stasiun Shibuya. Sampai sekarang, taman di sekitar patung itu sering dijadikan tempat untuk janjian bertemu, karena masyarakat di sana berharap adanya kesetiaan seperti yang sudah dicontohkan Hachiko saat mereka harus menunggu walaupun janji untuk datang. Akhirnya patung Hachiko pun menjadi simbol kesetiaan yang tulus, yang terbawa sampai mati.